Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas seorang sahabat Nabi yang mulia, pemimpinnya orang Ansor, yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Mu'adz, beliau adalah Sa'ad bin Mu'adz bin Nu'man bin Umrul Qais al-Ashhali al-Ausi. Beliau dari suku Aus. Kita tahu bahwa di kota Madinah ada dua suku yang terkenal, Aus dan Khazraj. Sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz termasuk Al-Ausi dari suku Aus, dan pemimpinnya, penghulunya, ketua sukunya Al-Ansari, beliau adalah sahabat Ansor, sehingga Sa'ad bin Mu'adz masuk dalam kategori firman Allah surat At-Taubah ayat 100 yang sering saya baca, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka semua. Termasuk diantaranya adalah as-sahabi al-jalil, sahabat Nabi yang mulia Sa'ad bin Mu'adz, dan beliau pemimpinnya orang Ansor. Kunyanya Abu Amr. Kunyanya Abu Amr. Beliau ini Al-Badri, pernah ikut perang Badar, bahkan termasuk punya sikap yang luar biasa dalam perang Badar. Nanti kita terangkan. Asy-Syahid, dan beliau adalah orang yang mati syahid dalam perang Khandaq, Ahzab yang dilanjut dengan perang Bani Quraidah. Beliau gugur. Sayyidul Aus, pemimpinnya suku Aus. Pemimpinnya suku Aus. Aslama qabla al-hijrah. Beliau masuk Islam sebelum Rasul dan para sahabat hijrah ke Madinah. Beliau masuk Islam melalui tangannya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Dulu pernah saya terangkan, sebelum Rasulullah hijrah, sebelum para sahabat hijrah, itu Rasulullah mengutus seorang sahabat Nabi untuk ke Yathrib. Dulu namanya masih apa? Yathrib. Sebelum Rasul hijrah, sebelum para sahabat hijrah, ada satu sahabat yang diutus, yang babat alas. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah sahabat Nabi yang babat alas sebelum Rasul dan para sahabat hijrah. Sehingga jika ada para sahabat yang hijrah ke Madinah, maka Mus'ab dapat bagian pahala, karena beliau yang prepare duluan. Jadi sebelum Rasul dan para sahabat hijrah ke Madinah, itu yang sudah berangkat duluan siapa? Mus'ab. Babat alas, diajak masuk Islam. Ketika ketua suku sudah masuk Islam, di antaranya Sa'ad bin Mu'adz ketua sukunya yang masuk Islam, dan ketika Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, maka sukunya ikut masuk Islam. Sehingga ketika siap, baru Rasul dan para sahabat hijrah ke Al-Madinah. Ini menunjukkan kebaikan dari Sa'ad bin Mu'adz. Jadi ikhwatal iman, walamma aslama Sa'ad bin Mu'adz waqafa ala qaumihi. Ketika Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, maka beliau berdiri di depan kaumnya. Faqala, dan Sa'ad bin Mu'adz berkata di depan kaumnya. Kaumnya masih kafir semua ini. Ini ketika dia masuk Islam, ya, maka dia datang ke kaumnya, kaumnya masih kafir semua. Dan Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, "Ya Bani Abdil Ashhal, wahai sukuku Bani Abdil Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum? Bagaimana kalian mengetahui perkaraku di tengah-tengah kalian? Apa posisiku di tengah-tengah kalian?" Qalu, maka kaumnya menjawab, "Sayyiduna Fadla, engkau adalah sayyid kami yang banyak keutamaannya. Engkau adalah pemimpin kami. Engkau adalah sayyid kami." Setelah mendengarkan jawaban itu, maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, "Fa inna kalamakum alayya haram, rijalakum wa nisa'akum hatta tu'minu billahi wa rasuli. Fa inna kalamakum alayya haram, rijalikum wa nisa'ikum hatta tu'minu billahi wa rasulih." Sesungguhnya ucapan-ucapan kalian, laki-laki maupun perempuan, haram. Kalian haram ngajak aku bicara. Laki-lakinya maupun perempuannya, semuanya gak boleh ngomong sama aku sampai kalian harus iman dulu kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ngakui aku pemimpin kalian kalau kalian gak masuk Islam. Fa wallahi ma baqiya fi dari Bani Abdil Ashhal rajulun walam ra'atun illa
illa wa aslamu. Dengan ucapannya Sa'ad bin Mu'adz tersebut, tidaklah tersisa satupun di Bani Abdul Asyal, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali semuanya masuk Islam. Ya. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini ketika dirinya menerima Islam, langsung menemui kaumnya. Wahai kaumku semuanya, laki-laki maupun perempuan, kalian haram ngajak aku ngomong sampai kalian masuk Islam dulu. Akhirnya semuanya masuk Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas manaqib wa mawaqif, keutamaan-keutamaan Sayyiduna Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Apa saja keutamaan Sa'ad bin Mu'adz? Keutamaan yang pertama, annahu radhiyallahu anhu da'a fastajaballahu du'aahu. Mu'adz bin Jabal ini doanya mustajabah. Doanya mustajabah. Taqulu Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rama rajulun Sa'dan minal musyrikin. Rama Sa'dan rajulun minal musyrikin fi ghazwatil Khandaq. Pada waktu perang Khandaq, tahu perang Khandaq ya? Perang Khandaq itu nama lain dari perang Ahzab. Dikatakan perang Ahzab karena musuhnya adalah para sekutu. Quraisy, Ghatafan, orang munafik, orang Yahudi, semua kumpul jadi satu untuk menyerang Islam. Adapun orang munafik dari dalam, membuat mental kaum muslimin jatuh. Kemudian suku-suku Arab mengepung kota Madinah, jumlah mereka kurang lebih 10.000. Rasulullah dan kaum muslimin di kota Madinah dalam keadaan ya dingin, lapar, dikepung lautan musuh. Maka atas usulan Salman Al-Farisi membuat apa? Khandaq. Apa Khandaq itu? Parit besar. Di saat itulah Sa'ad bin Mu'adz kena panah. Kena panah. Dan itu mengenai urat yang berbahaya. Ya, sehingga beliau kena, dan beliau tidak bisa bebas beraktivitas karena kena senjata itu. Dan itu di urat yang berbahaya kalau kena. Maka di saat beliau sakit seperti itu, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la tumitni hatta taqur aini min Quraidah, hatta taqur aini min Bani Quraidah. Ya Allah, jangan kau matikan aku dulu sampai tenang diriku terhadap Bani Quraidah. Bani Quraidah itu siapa? Bani Quraidah itu hatta taqarra aini min Bani Quraidah, sampai tenang hatiku, sampai tentrem jiwaku gara-gara Bani Quraidah ini. Jadi ceritanya, di saat kaum muslimin ya terdesak seperti itu, dikepung lautan musuh seperti itu, Bani Quraidah ini berkhianat. Bani Quraidah pada waktu itu adalah satu komunitas Yahudi yang masih tersisa. Yang mana yang lain sudah diusiri sama Nabi. Yang pertama Bani Qainuqa berkhianat, diusir Nabi. Kedua Bani Nadir juga berkhianat, diusir juga. Yang terakhir ini Bani Quraidah. Maka ketika Rasul sama para sahabat sibuk menghadapi sekutu, orang kafir Quraisy dan suku-suku Arab mengepung kota Madinah, di saat seperti itu Bani Quraidah ini berkhianat. Ya, berkhianat. Makanya gak tenang, gelisah Sa'ad bin Mu'adz. Sampai dia mengatakan, ya Allah, jangan kau matikan aku sampai aku tenang dari Bani Quraidah. Kebetulan Bani Quraidah ini sekutunya Aus di masa jahiliyah. Paham maksudnya? Jadi Aus, yaitu sukunya siapa tadi? Sa'ad bin Mu'adz, dengan Bani Quraidah ini sekutu, temanan dari dulu. Nah, dia tuh sakit hati karena ini kan teman, kok bisa mengkhianati begitu. Maka dia berdoa pada Allah, padahal dirinya sudah lemah itu. Sa'ad bin Mu'adz ini gak bisa ngapa-ngapain. Bila berdoa, ya Allah, jangan kau matikan aku dulu ya Allah, sampai aku buat perhitungan kepada Bani Quraidah, sampai lego hatiku dari Bani Quraidah ini ya Allah. Kemudian ikhwatal iman, wa kanu khulafa amawalihi fil jahiliyah, dan mereka ini, yaitu Bani Quraidah, adalah sekutunya Aus di masa jahiliyah. Maka apa yang terjadi? Semakin parah sakitnya Sa'ad bin Mu'adz ini, semakin parah ya. Wa raja'a Rasulullah ilal Madinah. Kemudian kita tahu bahwa ceritanya panjang ya, perang Ahzab itu. Kalau kita ceritakan lagi sangat panjang, dan dulu sudah pernah saya ceritakan. Intinya perang Ahzab itu Allah kirim badai kan gitu kan, angin kencang sehingga sekutu lari tunggang langgang.
kemah-kemah mereka diterbangkan badai yang kencang. Ya, bejana-bejana mereka terbang, kelontang-kelontang, lari semuanya. Maka sekutu hilang semuanya, kembali ke Ghatafan, kembali ke Mekah, kembali ke suku-suku yang ada. Nah, Rasulullah tenang, para sahabat balik ke rumah masing-masing. Rasulullah di rumah itu sudah meletakkan pedangnya. Rasulullah sudah meletakkan pedangnya. Ternyata datanglah para malaikat. Ya, datanglah Jibril. Ya, dan pada waktu itu Sa'ad bin Mu'ad dikasih kemah di dalam masjid. Karena sakit keras, nggak dibawa pulang, ditaruh di masjid, dibuatkan kemah sama Rasul supaya Rasul bisa gampang apa? Jenguk. Supaya kaum muslimin bisa gampang apa? Jenguk. Dibuatkan kemah di dalam apa tadi? Masjid. Dan Rasulullah nyampe di rumah, Rasulullah meletakkan senjatanya. Ternyata datanglah malaikat, dan malaikat mengatakan, wahai Muhammad, awaqad wada'ta silah, apakah engkau sudah meletakkan senjatamu? Padahal kami, para malaikat, belum meletakkan senjata-senjata kami. Segera keluar, bawa pasukan untuk menuju Bani Quraidah. Ini perang ini belum usai, karena Bani Quraidah yang berkhianat itu masih nyaman di rumahnya sana, padahal dia itu yang membuat kacau perang kemarin. Ketika Rasulullah sudah orang-orang kafir Quraisy sudah lari tunggang langgang, sudah selesai, Rasulullah santai-santai, bukan santai ya, Rasulullah datang ke rumahnya meletakkan senjata, ditegur sama malaikat Jibril. Bagaimana engkau meletakkan senjatamu, wahai Muhammad, padahal kami para malaikat belum meletakkan senjata kami. Itu dalil bahwa perang Ahzab itu dihadiri oleh para malaikat. Berarti yang ngobrak-ngabrik pasukannya kafir Quraisy siapa? Para malaikat. Melalui apa? Ditampakkan di depan orang kafir Quraisy angin kencang itu. Fala bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'matahu. Maka Rasulullah langsung memakai kembali perangkat perangnya. Baju perang, terus pedang sudah dibawa lagi sama Nabi. Wa adzana fin nasi birrahil an yakhruju. Kemudian Rasulullah memaklumatkan perang semuanya untuk berangkat ke Bani Quraidah. Itu belum wafat itu. Siapa yang belum wafat tadi? Masih ditaruh di masjid, ada kemah di situ. Fatahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahasarahum 25 lailah. Maka Rasulullah dan para sahabat mengepung Bani Quraidah selama 25 hari. Kita tahu kebiasaannya Yahudi adalah mereka ada di benteng-benteng mereka, pengecut. Semua antum lihat sejarahnya nih, Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa pertama dulu, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Bahkan sampai sekarang orang Yahudi selalu berlindung dan takut sama bocah-bocah Palestina, takut mereka. Bocah kecil takut, dicurigai, paranoid mereka. Lihat bocah kecil Palestina diperiksa atasnya, takut ada apa? Paranoid, ketakutan mereka sama orang Islam. Sejak dari dulu, sejak nenek moyangnya mereka. Ya, maka dikepung oleh Rasulullah dan para sahabat seperti kebiasaan mereka. Mereka itu memiliki benteng yang kokoh dan gede-gede. Kalau ada bahaya langsung ditutup. Dan di dalamnya banyak makanan. Sehingga kalau terjadi agresi itu apa, mereka bertahan bisa sampai beberapa hari. Tapi ya tetap ya sebanyak-banyaknya logistik makanan di dalamnya. Tapi kalau terus dikepung ya lama-lama makanan di dalam juga apa? Juga habis, butuh air, butuh makan, butuh ini. Ditunggu sahabat sampai 25 hari. Bayangkan ngepung bentengnya musuh sampai 25 hari. Santai panganan ini jero gunung. Itu pun Allah tempatkan ru'b di hati-hati mereka, ketakutan. Ya, ketakutan mereka ini. Falamma istadda khisaruhum istaddal bala. Qila lahum anzilu ala hukmi Rasulillah fastasharu Aba Lubaba ibn Abdul Mundir fa asyara ilaihim innahu dzabah. Jadi mereka ini musyawarah, gak mungkin kita ini kok nunggu Muhammad terus kayak gini. Salah-salah nanti kehabisan bekal, kita malah dibunuh, habis kita ini. Akhirnya mereka bermusyawarah dan minta kepada Lubabah bin Abdul Mundir. Lubabah bin Abdul Mundir ini sahabat Nabi. Orang-orang kafir Quraisy ini minta pendapatnya, bukan kafir Quraisy, orang-orang Yahudi minta pendapatnya siapa tadi? Lubabah bin Abdul Mundir. Kalian kan teman kita jahiliyah dulu. Kira-kira kalau kita mau dihukumi dengan hukumnya Muhammad, kira-kira kita diapain? Apa maksudnya ya? Nego dile, sebelum mereka nyerah harus tahu dulu kondisinya. Kira-kira kalau seandainya kita nyerah, untung ruginya bagaimana? Kalau kita ini turun minta dihukumi Muhammad, kita nyerah bendera putih, kira-kira hukumannya apa? Maka Lubabah bin Abdul Mundir itu ngomong begini, fa asyara ilaihim, ngasih isyarat, kalau kalian turun besok ini,
dan kalian nyerah, hukumannya adalah fa'asaro bi annahu dzabah. Isyarat. Kalau kita nyerah gimana? Artinya paham mereka ini. Oh, berarti kalau kita nyerah pasti kita akan diapakan? Dibunuh. Akhirnya nggak mau mereka, nggak mau turun dihukumi dengan hukum siapa? Rasul. Mereka mau dihukumi dengan hukumnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Dengan asumsi mereka, dengan anggapan mereka bahwa Sa'ad bin Mu'adz itu teman baik suku Quraidah. Bani Quraidah itu temenan baik sama Aus, dan Aus itu kan pemimpinnya namanya Sa'ad bin Mu'adz. Dengan harapan kita mau turun, kita mau berdamai, tapi dengan syarat yang menghukumi kami nanti adalah siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Mengapa mereka kok ngomong seperti itu? Karena kemarin Bani Qainuqa temannya itu minta dihukumi siapa? Dilobi oleh itu siapa nama? Tokoh orang munafik siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan Abdullah bin Ubay bin Salul kan yang ngiloni mereka. Bani Qainuqa itu, ya Muhammad, ojo dipateni sakno mereka ini. Hukum ndak popo, tapi ojo dipateni kan. Akhirnya Rasulullah mengusir Bani Qainuqa. Lah, Bani Qainuqa itu menganggap seperti itu. Padahal ya beda lah Abdullah bin Ubay bin Salul kok dibandingkan sama siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Tujuannya mereka minta dihukumi Sa'ad bin Mu'adz itu biar dapat keringanan hukuman sebagaimana dulu temannya satunya dapat keringanan gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka membuat asumsi bahwa Sa'ad bin Mu'adz ini ya apa gak ngira tega mateni kita karena kita ini temenan dari dulu gitu loh. Seperti Bani Qainuqa sama siapa kemarin? Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka mereka mengatakan, oke, nggak apa-apa kita turun, kita nyerah dengan syarat yang menghukumi kami bukan Muhammad, tapi siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Lah, Abu Lubabah bin Abdul Mundir ini merasa bersalah. Gara-gara dia ngasih apa tadi? Isyarat tadi loh. Isyarat bahwa hukumannya Rasul adalah apa tadi? Zabah, sembelih. Akhirnya dia merasa bersalah. Dia mengikat dirinya sendiri di tiang masjid, nyuruh istrinya, ikatan aku di tiang masjid. Setelah itu datang Rasulullah. Ada apa kok ini ya Abu Lubabah bin Abdul Mundir? Orang-orang rumuni dia, ada apa ini? Saya telah berkhianat kepada Rasulullah. Saya mendahului Rasulullah. Saya memberi isyarat kepada orang Yahudi itu bahwa hukumannya adalah apa? Zabah. Dan wallahi, aku tidak akan melepaskan tali ini kecuali Rasulullah sendiri yang melepaskan. Jadi kata Rasulullah, seandainya tadi kamu datang minta maaf, selesai urusannya. Tapi berhubung kamu mengikat dirimu sendiri dan tidak mau melepas kecuali aku yang melepas, maka aku nggak melepas kamu sampai turun pengampunan dirimu. Paham maksudnya ya? Jadi ya diikat. Kalau waktunya sholat dilepaskan sama istrinya. Kalau selesai sholat nyancangi di bawah itu, nyancangi. Sampai akhirnya dimaafkan oleh Rasul dan diudari dilepas sama Rasulullah SAW. Nah, itu kisah selingan itu Abu Lubabah bin Mundir. Itu disebutkan dalam kitab Ar-Rahqil Mahtum, tapi di kitab ini nggak disebutkan. Oke, kembali. Jadi mereka minta dihukumi Sa'ad bin Mu'adz. Nah, Rasulullah ketika orang Bani Quraidah minta dihukumi oleh Sa'ad bin Mu'adz, Rasulullah nggak ada suudon sama sekali sama Sa'ad bin Mu'adz karena Rasul itu ngerti artinya Mu'adz. Paham nggak? Kata Rasul, ya khair, tidak apa-apa. Kalian nggak mau saya hukumi, tidak apa-apa. Kalian mau dihukumi oleh Sa'ad bin Mu'adz, la ba'sa, tidak apa-apa. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus sahabat agar kembali ke Masjid Nabawi, kota Madinah, dan menandu siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Maka dipikul Sa'ad bin Mu'adz ini, didatangkan ke Bani Quraidah. Faqalu, maka ketika Sa'ad bin Mu'adz didatangkan, orang-orang ngomong, ya Aba Amr, khulafa'uka wa mawalika wa ahlin nikaya. Wahai Abu Amr, Sa'ad bin Mu'adz, mereka ini teman-teman kita dulu. Mereka ini adalah konco-konco kita dulu. Jangan dihukum yang berat-berat. Kemudian setelah didatangkan Mu'adz ini, maka di tengah orang banyak dan ditunggu hukumnya ini, maka Sa'ad bin Mu'adz berkata, qad anali an la ubali fillahi laumata laim. Sudah saatnya untuk aku memberi hukuman yang tepat dan aku tidak boleh takut dengan celaan-celaan manusia. Maka datanglah Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian Rasulullah SAW melihat karena Sa'ad bin Mu'adz datang, maka Rasulullah memerintahkan sahabat Ansor, kumu ila sayyidikum, berdirilah dan sambutlah sayyid kalian.
Jadi Rasulullah itu menamai Sa'ad bin Mu'adz dengan apa? Sayyidakum. Ya, berdirilah dan sambut sayyidakum, sayyidnya kalian. Itu berdiri yang boleh. Karena dalam Islam ada berdiri yang boleh dan ada berdiri yang tidak boleh. Berdiri yang nggak boleh itu berdiri misalnya telah datang seorang pejabat, hadirin diperintahkan untuk berdiri. Semuanya berdiri untuk menyambut datangnya seorang. Itu nggak boleh dalam Islam. Tapi kalau berdirinya itu qama ila dibolehkan. Berdiri terus mendatangi itu boleh. Yang nggak boleh itu misalnya sekarang ini ada orang tokoh besar datang sekarang ini, terus kita berdiri semua, itu nggak boleh. Tapi kalau dia itu datang terus kita berdiri dan kita datang ke sana untuk menyambutnya, maka itu apa? Boleh. Beda nggak dua hal ini? Yang boleh itu berdiri dan bergegas nyambut itu boleh. Tapi kalau berdiri tok, itu yang tidak dibolehkan. Maka Rasulullah ketika melihat Sa'ad bin Mu'adz dipikul, ditandu, ya diturunkan, maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Qumu, bangkitlah kalian ila sayyidi, segera sambut sayyid kalian ini. Datangilah dia, bantu dia," gitu maksudnya. Kemudian faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan mengatakan, "Uhkum fihim, wahai Sa'ad, berikan hukummu untuk mereka ini." Ya, berikan hukummu untuk mereka ini. "Ya Rasulullah, apakah aku menghukumi mereka sedangkan di sini ada engkau?" "Iya, enggak apa-apa, karena mereka enggak mau dihukumi aku. Mereka mau dihukumi siapa? Dirimu." Itu sudah senang itu, artinya orang-orang Bani Quraisy itu senang, wis ini paling tidaklah dapat keringanan itu. Maka saat mengatakan fa inni ahkum an tuqtala muqatilatuhum, aku menghukumi agar para lelaki yang ikut perang semuanya dibunuh, semuanya penggal kepalanya semua. Adapun darorihim, anak-anak mereka ditawan dan harta-harta mereka dibagikan. Itu para laki-laki dewasa bunuh semuanya, para anak-anak wanita tawan dan harta-harta mereka dirampas dan dibagikan. Allah mendengarkan ucapan itu, langsung Rasulullah SAW bersabda, "Laqad hakamta bihukmillahi azza wa jalla wa hukmi rasulihi." Wallahi engkau telah berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya. Oh, langsung tangisan itu mereka. Mereka mengira dapat keringanan dari Sa'ad bin Mu'adz, tapi justru sebaliknya. Dan bahkan saat sudah berdoa, ini kan masih keutamaan Mu'adz yang pertama, bahwa doanya diijabahi. Kan dia ngontok, "Ya Allah, jangan kau matikan aku dulu ya." Sakitnya sudah keras loh itu. Sakitnya sudah keras, tapi dia berdoa sama Allah, "Ya Allah, jangan kau matikan aku dulu ya Allah, sampai aku tenang dari Bani Quraidah itu." Dilala ternyata Bani Quraidah itu sendiri ingin dihukumi oleh apa? Saat itu sudah hatinya sakit hati sama Bani Quraidah itu. Akhirnya, ya inilah yang perlu digarisbawahi. Berarti Allah mengabulkan doanya siapa? Kemudian yang nomor 2, keutamaan yang nomor 2, min manaqibi anna arsyar rahman ihtazza li mautihi. Termasuk keutamanya Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz adalah arsy-Nya Allah berguncang dengan kematiannya. Arsy-Nya Allah berguncang dengan kematiannya. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Ihtazza al-arsyu li mauti Sa'ad bin Mu'adz." Arsy Allah bergetar dengan kematiannya Sa'ad bin Mu'adz. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Janazatu Sa'din mawdu'atun ihtazza laha arsyur rahman." Jenazahnya Sa'ad, ya, ketika beliau wafat, ihtazza laha arsyur rahman. Arsy-Nya Allah bergoncang ketika wafatnya Sa'ad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an Sa'ad bin Mu'adz, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tentang Sa'ad bin Mu'adz. Beliau mengatakan, "Hadzal abdus salih." Dia ini adalah seorang laki-laki yang soleh. Alladzi taharraka lahul al-arsy, yang mana arsy-Nya Allah itu bergetar untuknya. Wa futihat abwabus sama, dan pintu-pintu langit dibuka untuknya. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaika, dan perhatikan 70.000 malaikat ikut menghadiri jenazahnya. Lam yanzilu ilal ardi qabla dzalik, dan 70.000 malaikat yang menyaksikan jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz itu turun dari langit yang mana para malaikat tidak pernah menginjakkan bumi kecuali pada waktu itu. Kematiannya apa tadi? Sa'ad. Lam yanzilu ilal ard, malaikat yang jumlahnya 70.000 itu tidak pernah sebelumnya turun ke bumi kecuali waktu kematiannya Sa'ad bin Mu'adz. Nah, itu luar biasa ya. Hanya satu-satunya sahabat Nabi yang dikabarkan seperti itu, bahwa arsy-Nya Allah berguncang dan jenazahnya diikuti oleh 70.000 malaikat. Salisan,
Wa min manaqibi radhiyallahu anhu annal malaikata nazalat minas sama'i litahmila janazatahu. Termasuk keutamaan Sa'ad bin Mu'adz, para malaikat turun dari langit dan ikut memikul jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Makanya orang-orang munafik itu kaget lihat jenazahnya Mu'adz. Dan mereka mengatakan, ya, fatafiqal munafiquna fi janazatihi wa qalu ma akhaffaha. Orang-orang munafik mengatakan, begitu ringannya jenazah ini, karena dilihat enteng begitu. Waktu dipikul oleh kaum muslim itu kayak enteng banget. Sampai orang-orang munafik mengatakan, alangkah ringannya jenazahnya saat ini. Itu orang munafik loh padahal ngomong kayak gitu. Orang munafik sendiri mengakui itu. Dan mereka mengatakan ma'akhaffaha, alangkah ringannya jenazahnya saat. Lah, ucapannya orang munafik ini didengar oleh Rasul. Maka Rasul mengatakan, innama kanat tahmiluhul malaika ma'ahum. Sungguhnya jenazahnya saat dipikul oleh para malaikat. Yaqulu Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, lamma humilat janazatu Sa'ad bin Mu'adz qala al munafiqun. Ketika jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz dipikul oleh para sahabat, orang-orang munafik mengatakan ma akhaffa janazatahu, alangkah ringannya jenazah ini. Wa dzalika li hukmihi fi Bani Quraidah. Itu semuanya karena hukum yang adil yang diterapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz ketika menghukumi Bani Quraidah. Dan Bani Quraidah itu kata Jawanya ya, dalam bahasa Jawa, kecelik. Ngerti kecelik? Dia berharap dihukumi Sa'ad bin Mu'adz itu dapat keringanan, malah dapat hukuman yang sangat berat. Kemudian keutamaan yang nomor 4. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu min ahlil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa Sa'ad bin Mu'adz adalah penghuni surga. An Waqid bin Amr bin Sa'ad bin Mu'adz, dari, perhatikan, dari Waqid bin Amr bin Sa'ad bin Mu'adz, berarti cucunya Sa'ad bin Mu'adz. Saya ulangi, an Waqid bin Amr bin Sa'ad bin Mu'adz, berarti cucunya Sa'ad bin Mu'adz. Cucunya Sa'ad bin Mu'adz ini pernah ketemu Anas bin Malik. Dia berkata, dakhaltu ala Anas bin Malik. Aku pernah mengunjungi Anas bin Malik. Jadi cucunya Sa'ad bin Mu'adz ketemu Anas bin Malik. Dan antum tahu nggak, Anas bin Malik itu sahabat Nabi yang umurnya panjang, termasuk sahabat Nabi yang terakhir wafatnya. Anas bin Malik itu termasuk sahabat Nabi yang apa? Panjang umurnya, dan termasuk sahabat Nabi yang terakhir wafatnya. Makanya nggak heran ya ketika terjadi peristiwa terbunuhnya Husain, masih hidup Anas bin Malik. Ini sampai cucunya siapa tadi? Sa'ad bin Anas bin Malik masih hidup. Karena memang Sa'ad bin Malik, Anas bin Malik masih hidup. Dan kena doanya Rasulullah. Kan waktu kecil kan suka ngeladeni Nabi. Anas bin Malik itu. Bawakan airnya Rasulullah, ngasih tempat wudu untuk Rasulullah, diperintah Rasulullah ini, diperintah Rasulullah itu, enggak pernah bantah dan selalu nurut. Sehingga Rasulullah senang. Terus Ummu Sulaim, ibunya ngomong, ya Rasulullah, tolong doakan Anas bin Malik ini. Terus didoakan. Dulu kan saya ceritakan ini kan. Di antara doanya apa? Ya Allah, banyakkan apa? Anaknya dan kayakan hartanya, kan gitu kan. Makanya Anas bin Malik ini kaya raya dan anaknya banyak. Dalam riwayat sampai 90 sekian, ada mengatakan 100 sekian. Anaknya banyak, anaknya Anas bin Malik, dan umurnya panjang. Anas bin Malik. Saya ulangi, Waqid bin Amr bin Sa'ad bin Mu'adz, cucunya Sa'ad bin Mu'adz, datang menemui Anas. Maka Anas berkata, "Man anta?" Kamu ini siapa, Nak? Kamu ini siapa? Dijawab, saya ini Waqid bin Amr, saya ini cucunya Sa'ad bin Mu'adz. Maka Anas mengatakan, inna bisa'din lasyabih, kau ini wajahmu mirip dengan kakekmu, yaitu siapa tadi? Sa'ad bin Mu'adz. Tsumma baka, kemudian Anas bin Malik menangis. Fa'aktsarul buka, dan sangat serius dalam menangisnya. Qala, kemudian dia mengatakan, rahmatullah ala Sa'ad kana min a'dhamin nas. Semoga Allah merahmati kakekmu. Kana min a'dhamin nas, dulu kakekmu adalah termasuk manusia yang paling agung di zamannya. Ini Anas bin Malik yang ngomong ini. Dan Anas bin Malik ini Rasulullah wafat umurnya masih kecil. Anas bin Malik ini Rasulullah wafat, Anas bin Malik masih kecil. Dan Anas bin Malik punya julukan. Julukannya adalah Khadimur Rasul, pelayan kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaishan ila Akaidiri Daumah. Rasulullah pernah mengutus pasukan ke tempat namanya, ya repot ini bacaannya, Aikidiri Daumah. Dikasih harokat sama Syekh Soleh, saya sahabat Abu Islam.
Fa arsala ila Rasulillah bi jubbatin dibajin mansujin fiha dhahab. Kemudian Rasulullah itu dikirimi pakaian yang dilapisi emas. Rasulullah dikirim pakaian berlapisan emas. Dan itu terjadi sebelum diharamkannya emas bagi laki-laki dan sebelum diharamkan sutra bagi laki-laki. Fala bisaha Rasulullah, dipakai sama Rasulullah itu. Pakaiannya itu dipakai oleh Rasulullah. Ya, faqama 'alal mimbar, Rasulullah berdiri di atas mimbar. Kemudian Rasulullah duduk, Rasulullah berbicara di depan khalayak ramai. Setelah itu Rasulullah turun, selesai ceramah, selesai khutbah, Rasulullah turun. Maka orang-orang datang dan menyentuh pakaiannya Rasul. Mereka mengatakan, alangkah bagusnya pakaian ini ya Rasulullah. Mereka tidak pernah lihat pakaian sebagus itu. Kemudian Rasulullah mengatakan, atajabuna minha, apakah kalian terheran-heran dengan baju yang bagus ini? Maka para sahabat mengatakan, wallahi ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat baju sebagus ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad yang ada di surga, wallahi jauh lebih baik daripada pakaian ini. Berarti kan kejadian itu ketika Sa'ad sudah apa? Sudah wafat. Padahal gak ada hubungannya loh sama ceritanya Sa'ad ini. Sa'ad sudah wafat padahal. Tapi ketika ada para sahabat yang sangat takjub dengan pakaiannya Nabi, mindil itu bisa diartikan sapu tangan, bisa diartikan sal. Dipakai oleh orang Arab kalau digantungkan di lehernya atau kepalanya. Kata Rasulullah, sebenarnya pakaian yang kalian sangat kagumi ini, kalau dibandingkan dengan apa? Sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad di surga, maka jauh lebih bagus daripada pakaian ini. Ini juga dalil bahwa Sa'ad bin Mu'ad dijamin masuk apa tadi? Masuk surga. Kemudian ikhwatal iman yang nomor 5, wa min manaqibihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a lahu 'inda mautihi. Termasuk keutamanya Sa'ad bin Mu'ad, Rasulullah mendoakannya ketika kematiannya. Rasulullah SAW bersaksi ketika wafat Sa'ad bin Mu'ad ini. Rasulullah berkata, Allahumma inna Sa'dan qad jahada fi sabilika. Ya Allah, sungguhnya Sa'ad telah berjuang di jalanmu. Wa saddaqa rusulak, dan dia telah membenarkan beriman kepada rasul-rasulmu. Wa qadalladhi alaihi faqbal ruhahu bi khairi ma taqabbalat bihil arwah. Maka terimalah ruhnya dengan sebaik-baik penerimaan ya Allah. Itu Sa'ad bin Mu'ad. Sekarang sikap-sikapnya, sikap-sikap kepahlawanan Sa'ad bin Mu'ad dalam perang Badar. Perang Badar ini perang yang sudah sering disampaikan dan sudah sering kita sampaikan juga di majelis ini. Rasulullah sama para sahabat sebenarnya nggak ingin perang, cuma membawa 300 sekian, tujuannya bukan perang tapi apa? Menghadang pasukannya, bukan pasukan, menghadang kafilah dagang yang pada waktu itu dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan. Mengapa? Karena Rasul dan para sahabat itu banyak harta-hartanya yang ditawan di Mekah, sehingga banyak para sahabat yang berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah hanya membawa seadanya. Bahkan ada yang hartanya ditawan. Kalau kamu pergi aja, tapi jangan dibawa hartamu itu. Kan gitu ceritanya. Jadi intinya hartanya kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu ditawan, dirampas sama orang kafir Quraisy. Nah, ini kesempatan mereka dagang ke Syam, dari Mekah ke Syam mesti melewati Madinah, maka dihadang sama Rasul. Nah, Abu Sufyan cerdas, bukan orang bodoh pada waktu itu. Dia pintar memang, Abu Sufyan itu orangnya. Dan kebanyakan Bani Umayyah itu pintar-pintar, cerdas-cerdas, punya leadership yang bagus-bagus. Selalu jadi pemimpin sejak zaman Nabi. Akhirnya Abu Sufyan ini sudah kerasa tidak enak ini, kayaknya ada yang menghadang. Harus dia cari informasi. Pada waktu itu Rasulullah mengutus sahabatnya, kalau nggak salah Zubair bin Awam, tolong kalian mata-matai, kalau balik pasukannya Abu Sufyan ini, nanti kita hadang, kita ambil hartanya, karena itu harta kita yang dibawa mereka. Kerasa Abu Sufyan ini, kerasa. Tanya ke orang sekitar situ, apakah kalian melihat ada orang-orang Madinah yang mondar-mandir di sini? Maka kata orang di situ, kami nggak tahu ya ada orang Madinah, cuma kemarin saya lihat ada 2 orang, mereka itu mondar-mandir di tempat itu. Kata Abu Sufyan, tolong tunjukkan tempat 2 orang yang mondar-mandir itu di mana? Di tempat itu. Didatangi sama Abu Sufyan. Abu Sufyan bertanya, di mana mereka mengikat untanya? Di tempat itu. Maka Abu Sufyan datang mengobservasi, meneliti tempat itu. Diteliti sama Abu Sufyan, dikorek-korek tai untanya itu. Kotoran untanya diorek-orek sama Abu Sufyan. Ternyata kotoran untanya itu ada apanya? Ada biji kurma. Oh, tahu ini Abu Sufyan. Bener ini. Ini orang Medina ini. Hanya orang Medina yang untanya dikasih apa? Dikasih apa? Kurma. Oh, berarti mereka sudah mengincar harta kami. Kirim surat. Abu Sufyan kirim surat ke Mekah. Zaman itu sudah ada surat, sudah ada.
menyewa orang khusus yang pintar berkuda, berangkat ke Mekah, intinya minta bantuan karena kami akan dihadang oleh siapa? Maka keluarlah Abu Jahal dan bala tentaranya, berapa orang? 1000 orang. Lah Abu Jahal langsung mengubah rutenya. Yang rute aslinya melewati Madinah diubah menjadi rute yang barat. Jadi menyusuri pantai apa? Laut Merah, ke arah pantai maksudnya, bukan berarti di pantai pas, nah ke arah pantai. Sehingga singkat kata selamat. Abu Sufyan ini selamat dari hadangan Rasulullah dan para sahabat. Tetapi pasukannya Abu Jahal sudah terlanjur apa? Berangkat. Maka Abu Sufyan nulis surat lagi. Nulis surat yang intinya kami sudah lolos. Tenang, jangan khawatir, harta kalian semangat. Harta kalian selamat, semangat. Harta kalian selamat. Maka sebagian pemuka Quraisy mengatakan, sudah pulang, sudah selesai kok. Harta kita selamat kok. Kata Abu Jahal, gak bisa. Harus dikasih pelajaran Muhammad ini. Kalau terus nanti kapan-kapan kita dagang dicegat lagi. Meskipun harta kita selamat, tetap harus kita habisi Muhammad tersebut. Hingga berangkatlah nih. Berangkatlah Abu Jahal meskipun sudah selamat, tetap ingin menghabisi Rasul dan para sahabat. Sedangkan para sahabat gak siap. Kenapa gak siap? Karena tujuannya menghadang, bukan apa? Bukan perang. Sehingga bawa pasukannya gak banyak, cuma berapa? 300. Karena niatnya gak perang memang. Dan Rasul tidak memaklumatkan perang. Dan sedangkan posisinya sudah di luar kota Medina. Balik lagi gak mungkin, minta bantuan gak mungkin. Mau gak mau menghadapi yang 1000 itu. Dan seandainya orang-orang Ansor pada waktu itu, karena yang ikut dalam perang Badar tadi itu banyak orang Ansornya. Seandainya orang Ansor nggak mau nolong Nabi, mau balik ke Madinah, sah. Karena sudah di luar kota Madinah. Akhirnya Rasulullah minta pendapat para sahabat, dikumpulkan nih 300 orang. Bagaimana pendapat kalian? Akhirnya Abu Bakar ngomong, ya Rasulullah, kami akan setia kepadamu. Tidak ada mundur satu langkah pun. Kami bersamamu ya Rasulullah. Senang Rasulullah. Terus setelah itu Rasulullah ngomong lagi, berikan pendapat kalian lagi. Akhirnya Umar ngomong sama dengan ucapannya Abu Bakar, memberi semangat sama Nabi dan membela Nabi. Rasulullah senang. Tapi Rasulullah masih ngomong lagi, tolong tunjukkan pendapat kalian yang lain. Akhirnya Mikdad berkata, ya gantian Mikdad yang mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la naqulu lakum kama qalat Banu Israil li Musa. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak akan berkata kepadamu seperti perkataan Bani Israil kepada Musa ketika diajak perang oleh Musa. Mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Engkau wahai Musa, berangkatlah, berjihadlah, peranglah, dirimu dan Tuhanmu, kami duduk di sini menunggu kemenanganmu. Lah, kami enggak seperti itu ya Rasulullah. Walakinna naqulu laka, akan tapi kami berkata kepadamu ya Rasulullah, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun. Berangkatlah engkau wahai Muhammad, engkau berdirilah, peranglah, dan kami semuanya di sini akan perang bersamamu. Kami berbeda dengan orang Bani Israil. Oh, senang Rasulullah. Tapi masalahnya tiga-tiganya itu orang Muhajirin. Kan gitu kan? Abu Bakar Muhajirin, Umar Muhajirin. Kemudian siapa tadi terakhir? Mikdad juga orang Muhajirin. Akhirnya Rasulullah ngomong lagi, tolong berikan pendapat kalian, wahai para sahabat. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz mikir, ini Rasulullah dari tadi kok minta pendapat aja. Oh, sudah diomongin sama siapa? Abu Bakar, sudah diomongin sama siapa tadi? Umar, sudah Mikdad, kok masih ngomong gitu? Akhirnya paham Sa'ad bin Mu'adz ini, koyok Rasulullah itu nunggu kita orang Ansor. Karena Ansor pada waktu itu mayoritas pasukan, dan sesuai peraturan membelanya di kota Madinah, sedangkan itu sudah di luar kota Madinah. Makanya Rasulullah butuh kepastian. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz ngomong, ya Rasulullah, kok kayaknya panjenengan ini nunggu saya ngomong orang-orang Ansor. Iya betul, itu yang saya tunggu dari tadi. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz ngomong, wallahi ya Rasulullah, putuskan tali siapa saja yang kau kehendaki dan sambung tali siapa saja yang kau kehendaki. Wallahi, ambil harta kami sesuka hatimu ya Rasulullah. Harta kami yang kau ambil lebih kami cintai daripada harta yang kau tinggalkan untuk kami. Wallahi, tidak ada satupun kaumku orang Ansor yang tertinggal. Seandainya kita di hadapan kita itu ada lautan dan engkau menyeberanginya, maka tidak ada satupun orang Ansor yang tidak ikut menyeberangi dan tidak ikut menyelami. Kami semua akan menyelami bersamamu ya Rasulullah. Uswan Rasulullah. Itu sikapnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Itu dalam perang apa tadi? Dalam perang Badar ya. Sikap beliau dalam perang Badar. Kemudian selanjutnya mauqif beliau dalam masalah wala wal bara. Mauqif beliau dalam wala wal bara, loyalitas. Ya, tadi itu ketika perang Khandaq tadi itu dan perang Bani Quraidah itu, kaumnya sudah ngomong, wahai Sa'ad bin Mu'adz, tolong ringankan, kasihan mereka itu kan saudara-saudara kita dahulu, kan gitu tadi kan ya. Mereka itu adalah khulafa kita dulu. Tak peduli Sa'ad bin Mu'adz. Laki-laki bunuh semuanya. Anak kecil ditawan dan laki-lakinya dan harta-harta mereka
dibagikan. Ya, jadi wala wal barokahnya Islam lebih diutamakan daripada teman gitu maksudnya ini. Kemudian mauqif dia dalam perang Uhud juga sama, ya. Mauqif beliau dalam perang Uhud, beliau termasuk yang di garda depan. Ini di sini ceritanya panjang, ya. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman, yang nomor 4, mauqif beliau di depan Abu Jahal. Nah, ini juga luar biasa ini cerita ini. Sa'ad bin Mu'adz itu waktu Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, itu Sa'ad bin Mu'adz itu datang ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Dia menemui orang kafir Quraisy namanya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu majikannya Bilal. Masih ingat? Yang mencuti Bilal, memukuli Bilal itu loh. Itu namanya Umayyah bin Khalaf. Lah Umayyah bin Khalaf itu teman akrab sejak jahiliyah dengan siapa tadi? Sa'ad bin Mu'adz. Maka datang dia, merasa punya teman di Mekah, enggak apa-apa. Ketemu Umayyah bin Khalaf. Kemudian kata Umayyah bin Khalaf, "Tunggulah, jangan pagi-pagi ini, masih banyak orang di Masjidil Haram. Nanti kamu enggak nyaman. Wis gini aja, tunggu sebentar sampai siang hari. Nanti kalau siang hari sudah sepi, ayo saya antar kemana? Masjidil Haram, kamu bisa apa? Bisa tawaf." Gitu loh. Dibela, ini kan teman dekat ini, meskipun beda agama. Apa maksudnya ya? Dan termasuk Umayyah bin Khalaf termasuk teman dekatnya itu juga, Abdurrahman bin Auf. Makanya ketika perang Badar, ketika dalam kondisi terjepit, kan Abdurrahman bin Auf ngasih suaka. Ngasih suaka sama siapa? Umayyah bin Khalaf. Tapi ketahuan siapa? Bilal. Bilal mengatakan dialah gembong orang kafir. Bilal tidak selamat jika orang ini selamat. Akhirnya datanglah orang Ansor membunuh siapa? Dan Bilal membunuh Umayyah bin Khalaf. Singkat kata, kembali ke materi. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini teman dekat di masa jahiliyah dengan Umayyah bin Khalaf. Dia datang dari Madinah ke Mekah, singgah di rumahnya di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Sebagaimana dulu Umayyah bin Khalaf kalau dagang dari Mekah dagang ke Syam, mampir juga ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Sa'ad. Memang temenan dari dulu, sebelum ada Islam sudah temenan nih orang ini. Maka berangkat ke Mekah tujuannya umroh. Kata Umayyah bin Khalaf, tunggu dulu, nanti kalau orang sepi sudah agak siang, kamu silakan tawaf di Masjidil Haram. Ya. Terus beda tata cara. Kalau Sa'ad bin Mu'adz dia tawafnya dengan tata cara apa? Islam yang diajari Rasulullah SAW. Maka seperti itu. Nah, ketika tawaf nih, ya, ketika tawaf ketahuan Abu Jahal. Ya. Man hadzal ladzi yatufu bil Ka'bah? Siapa ini yang tawaf di Ka'bah ini? Kemudian Sa'ad menjawab, "Ana Sa'ad, aku adalah Sa'ad bin Mu'adz." Qala Abu Jahal, "Tatufu bil Ka'bah aminan?" Loh, kok enak kamu ini bisa tawaf aman kayak gini? Bukankah kamu ini ketua suku di Madinah yang telah melindungi Muhammad dan teman-temannya? Bukankah kamu ini orangnya? Kata Sa'ad, "Iya, apa?" Kata Sa'ad. Maksudnya Sa'ad gak bisa digituin itu loh. Sa'ad ini pendekar, hatta masa jahiliyah juga pendekar. Apa kalau aku ngiloni Muhammad? Apa? Ditantang balik sama dia. Akhirnya Umayyah bin Khalaf ini megangi Sa'ad. Ojo. Kusur awakmu, itu ketua suku Quraisy iku. Maksudnya Umayyah bin Khalaf itu kan gak enak sama Abu Jahal gitu loh, soalnya dia yang bawa. Tambah ditantang balik sama Sa'ad bin Mu'adz. Ada apa kalau aku ngiloni Muhammad? Emang apa? Emang kamu gak terima? Terus ditegur sama Umayyah bin Khalaf. Ojo ngomong, ini ketua suku Mekah iki, Abu Jahal ini. Kata Sa'ad, gak peduli aku. Akhirnya mau dihalang-halangi sama siapa? Abu Jahal. Mau dihentikan tawafnya itu. Bahkan Umayyah sudah mengingatkan Sa'ad bin Mu'adz dan mengatakan, "La tarfa sautak." Kamu jangan keras-keras kalau ngomong sama Abu Jahal. Ya, fa innahu sayyidu ahlil qura, ahlil wadi. Dia adalah pemimpinnya lembah ini. Semua orang Mekah enggak ada yang berani sama Abu Jahal. Ngomongnya jangan keras-keras kau. Qala Sa'ad, "Wallahi la in mana'atni an atufa bil bait." Akhirnya Sa'ad ngomong, "Wallahi demi Allah, seandainya engkau menghalangi aku tawaf, akan saya putus jalur daganganmu dari Mekah ke Madinah." Mikir juga Abu Jahal, iya bener juga ya. Ikin aku tak halangi wong iki tawaf, aku menisuk gak iso dodolan. Paham maksudnya? Kayak gak wani dia. Ya, Fajal Umayyah kulisat la tarfa sautaka. Kamu jangan ngomong gitu. Ya wahai Sa'ad, ulang-ulangi bolak-balik sama Umayyah bin Khalaf sampai dipegang-pegangi biar gak tukaran sama siapa? Abu Jahal. Akhirnya lama-lama Sa'ad bin Mu'adz ini mangkel sama siapa? Oh, kok gak ngiloni aku, kamu kok ngiloni iki sama jenenge? Abu Jahal. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz ngomong, "Lepaskan aku. Wallahi aku mendengar Rasulullah berkata bahwa kamu akan terbunuh." Kok takut ini Umayyah bin Khalaf? Kenapa Umayyah bin Khalaf kok takut? Karena Muhammad gak pernah bohong, omongannya selalu terbukti. Saat akhirnya Umayyah bin Khalaf
Serius kamu ngomong kayak gitu? Serius bahwa aku terbunuh, kata Muhammad? Iya. Langsung pulang dia. Gemeter ngomong sama istrinya. Muhammad ngomong bahwa aku akan terbunuh. Dan Muhammad tidak pernah bohong. Dan yang diomongkan saat itu pada waktu di depan Ka'bah, kan gitu kan? Gak mungkin saat Goro itu gak mungkin. Pasti terjadi. Sehingga zaman berlalu, terjadilah perang Badar. Waktu berangkat diingatkan sama istrinya. Siapa yang diingatkan ini? Umayyah bin Khalaf, jangan berangkat. Kamu gak ingat tak omongannya saat temanmu yang dari Yastrib itu, yang namanya Sa'ad bin Mu'ad, yang ngomong di depan Masjidil Haram atau di depan Ka'bah, katanya kamu nanti akan terbunuh. Terus datang Abu Jahal, mosok awakmu gak elok, kau ini pemimpin kaum, nek awakmu gak elok, engko kabeh iki gak elok kabeh. Ayo berangkat deh. Tapi rumangsa diimati ku rumangsa. Soalnya mesti dikabari siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Aku pernah mendengar, karena dicekali terus tadi itu mangkel lama-lama Sa'ad bin Mu'ad karena gak ngiloni dia. Sa'ad bin Mu'ad ngomong, aku telah dikatai Rasulullah, diomongi Rasulullah bahwa kamu termasuk yang terbunuh. Akhirnya takut, dia datang ke rumahnya ngomong sama istrinya, Muhammad mengatakan bahwa aku terbunuh nanti. Dan Muhammad tidak pernah bohong. Jadi mereka itu meskipun bencinya sama Nabi, nggak bisa mencela Nabi dari sisi apa? Kejujuran, nggak bisa. Mereka ngaku itu. Bahkan untuk masih ingat ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah karena diusir, diintimidasi. Rasulullah hijrah ke Madinah, sebelum hijrah itu Rasulullah ngomong sama Ali, karena Ali kan tertunda berangkatnya. Wahai Ali, di rumahku ada hartanya fulan, hartanya fulan, hartanya fulan, hartanya fulan. Nanti kalau aku pergi, tolong sampaikan harta ini ke fulan, ke fulan, 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 fulan. Jadi orang kafir itu musuhi Nabi, tapi tetap ngakui kalau Rasulullah itu orang yang terpercaya. Tetap di rumahnya itu Rasulullah dijadikan bahan apa? Menitipan barang. Karena tahu Rasulullah itu orang yang apa? Amanah. Dan bahkan bermusuhan pun Rasulullah tetap memberikan amanah itu. Ngomong ke Ali, besok kasihkan hartanya fulan, besok hartanya fulan. Sehingga ketika Rasulullah ngomong bahwa nanti dia terbunuh, takut di saat Umayyah bin Khalaf. Dan terbukti dalam perang Badar terbunuh. Dibunuh siapa? Bilal bin Rabah. Karena dulu yang mencuti Bilal ya dia ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.